Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kalimat isim yang tidak bisa dimudhofkan. Pembahasan ini berdasarkan pertanyaan yang sering kali diajukan, yaitu apakah ada kalimat isim yang tidak bisa diidhofahkan? Idhofah pada asalnya adalah terdiri dari dua unsur, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Seperti ketika kita mengatakan kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, di mana kitabun itu adalah mudhof, sementara Zaidin ini adalah mudhof ilaih. Pada umumnya, mudhof itu haruslah berupa kalimat isim, tidak boleh berupa selain kalimat isim. Namun, tidak semua kalimat isim itu dapat menjadi mudhof, di mana kalimat isim itu terdiri dari berbagai macam jenis, berbagai macam keadaan, dan lain sebagainya. Jadi memang mudhof itu haruslah berupa kalimat isim dan tidak boleh berupa selain kalimat isim. Namun tidak semua kalimat isim yang ada itu dapat menjadi mudhof. Artinya tidak semua kalimat isim itu dapat dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Dengan demikian, maka terkait dengan hal ini akan dikelompokkan menjadi 3 macam kalimat isim. Kelompok yang pertama adalah ada kalimat isim yang memang tidak boleh dimudhofkan. Jadi di sini hukumnya mumtani'. Tidak boleh dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Artinya dia itu selalu single, selalu sendirian bentuknya. Kemudian kelompok yang kedua adalah ada kalimat isim yang memang bentuknya selalu mudhof. Jadi di sini selalu dalam keadaan mudhof dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di sini hukumnya adalah wajib mudhof. Dan kelompok yang ketiga adalah ada kalimat isim yang jaiz. Artinya dia boleh dimudhofkan dan boleh pula berdiri sendiri. Dan kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang paling banyak. Jadi seringkali kita temukan bahwa bentuk kalimat isim yang boleh dimudhofkan dan boleh pula berdiri sendiri. Kita rinci satu persatu. Kita mulai dengan kelompok yang pertama, yaitu beberapa kalimat isim yang hukumnya mumtani'un ayyakuna mudhofan. Jadi dilarang untuk dilakukan mudhof. Isim-isim semacam ini terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah berupa dhamir. Dhamir ini memang pada umumnya tidak bisa dimudhofkan. Tidak boleh kita mengatakan huwa Zaidin dengan niatan bahwa huwa ini kita jadikan sebagai mudhof, sementara lafadz Zaidin ini kita jadikan sebagai mudhof ilaihnya. Susunan semacam ini adalah susunan yang keliru. Jadi dhamir selamanya tidak bisa dimudhofkan kepada kalimat yang lain dan dia selalu berdiri sendiri. Namun sekalipun dia tidak dapat berposisi sebagai mudhof, dia dapat berposisi sebagai mudhof ilaih. Jadi boleh kalimat isim yang lain itu disandarkan kepada dhamir atau dimudhofkan kepada dhamir. Seperti ketika kita mengatakan kitabuhu. Di sini lafadz kitabun posisinya adalah sebagai mudhof yang disandarkan kepada dhamir yang menjadi mudhof ilaih. Ini boleh. Jadi dhamir tidak boleh berposisi sebagai mudhof, namun dia boleh berposisi sebagai mudhof ilaih. Apa alasannya? Karena memang dhamir ini
adalah kalimat isim yang termasuk di dalam tingkatan yang sudah makrifat, sudah mengandung makna yang sangat tertentu, dan tingkat makrifatnya di sini sudah sangatlah kuat. Karena memang dhamir ini sudah ma'rifat, maka di sini tidak bisa dima'rifatkan lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa idhofah sendiri dibentuk dengan 3 tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai ta'rif. Kemudian yang kedua adalah sebagai takhsis. Dan tujuan yang ketiga itu adalah sebagai takhfif. Inilah tujuan-tujuan suatu kalimat itu dilakukan dalam bentuk idhofah. Yang pertama tujuannya adalah untuk ta'rif, untuk menjadikan kalimat isim yang makna asalnya masih umum menjadi khusus. Seperti ketika kita mengatakan kitabun. Lafaz kitabun ini maknanya masih umum. Kemudian manakala kita menginginkan untuk mengkhususkan makna daripada lafaz kitabun ini, salah satunya adalah dengan cara memudhofkan lafaz kitabun ini kepada kalimat yang lain. Kitabun, kitab. Jadi ketika kita mengatakan kepada seseorang, ambilkan aku kitab, maka seseorang itu bebas untuk mengambilkan kitab yang manapun, kitab yang bagaimanapun, dan kitab jenis apapun. Bebas, karena memang perintahnya adalah kitabun, masih umum. Namun manakala kita memudhofkan kepada kalimat yang lain, maka makna daripada lafaz kitabun ini akan menjadi ta'rif. Ini manakala terjadi lafaz kitabun ini dimudhofkan kepada isim makrifat yang lain. Katakanlah kita mengatakan kitabu Ahmad, ambilkan aku kitabnya Ahmad. Maka tentu yang harus diambil adalah kitabnya Ahmad dan bukan kitab yang lainnya. Dengan demikian, makna daripada lafaz kitabun yang awalnya masih umum menjadi lebih khusus. Ini tujuan idhofah yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk taksis, untuk lebih mengkhususkan. Hal itu terjadi manakala isim nakiroh yang maknanya masih umum itu dimudhofkan kepada isim nakiroh yang lain. Seperti halnya ketika kita mengatakan thawbun. Thawbun ini adalah baju atau pakaian. Katakanlah kita menyuruh kepada seseorang dengan mengatakan ishtar li thawban, belikan aku sepotong baju. Maka karena memang perintahnya masih umum berupa lafaz nakiro, maka kita pun bebas untuk membelikan baju yang seperti apa, baju yang warna apa, baju yang bentuknya seperti apa, dan modelnya apa. Itu bebas karena memang maknanya masih umum. Namun manakala kita memudhofkan lafaz thawbun itu kepada isim nakiroh yang lain, maka keumuman makna daripada lafaz thawbun itu akan menjadi lebih khusus sekalipun bukan sangat khusus. Katakanlah kita mudhofkan lafaz thawbun itu kepada lafaz rojul, sehingga nanti akan menjadi thawbu rojulin. Ishtarli thawba rojulin, belikan aku baju yang khusus untuk laki-laki. Maka sekalipun maknanya masih agak umum karena memang ini dimudhofkan kepada isim nakiro, namun di sana sudah mengandung makna yang lebih tertentu. Karena ketika kita mengatakan thawbun, maka bisa jadi kita diperbolehkan untuk membeli baju perempuan ataupun baju anak-anak, bebas karena memang thawbun maknanya sangat umum. Namun manakala kita menyandarkan kepada sesuatu, maka bisa jadi keumuman makna yang terdapat pada lafaz thawbun itu menjadi agak lebih khusus. Belikan aku baju untuk orang laki-laki yang sudah dewasa. Maka tentu kita tidak akan membelikan baju perempuan atau baju untuk anak-anak. Namun kita akan membelikan baju untuk orang laki-laki, sekalipun ini masih umum, sehingga kita bebas. Baju orang laki-laki yang modelnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan ukurannya seperti apa, ini masih agak umum. Jadi ini yang dimaksudkan dengan taksis. Jadi memudhofkan isim nakiroh kepada isim nakiroh yang lain.
Kemudian yang ketiga fungsinya adalah untuk takhfif, yaitu meringankan bacaan saja. Jadi ketika kita mengatakan dharibun dengan zaidun, ini bacaannya masih berat. Ana dharibun zaidan. Ana adapun saya, dharibun ialah orang yang memukul Zaidan kepada Zaid. Ana dharibun Zaidan. Ini masih lumayan berat. Oleh karena itu, orang Arab seringkali memudhofkan lafaz dharibun itu kepada lafaz Zaid, bukan bermaksud untuk mengkhususkan makna daripada lafaz dharibun, tetapi hanya sekedar untuk meringankan bacaan saja. Sehingga nanti akan menjadi ana dharibu Zaidin. Saya adalah orang yang memukul Zaid. Fungsi idhofah yang semacam inilah yang dimaksudkan dengan fungsi takhfif, hanya untuk meringankan bacaan saja. Untuk dhamir sendiri maknanya sudah ma'rifat, dan kemakrifatan daripada dhamir ini sudah sangat kuat, sehingga tidak perlu untuk dilakukan ta'rif dan tidak perlu pula untuk dilakukan takhsis. Jadi ini alasan kenapa dhamir tidak bisa dimudhofkan kepada kalimat yang lain, karena memang makna daripada dhamir sendiri sudah ma'rifat dan kemakrifatan maknanya itu sudah sangat kuat. Ini yang pertama, kalimat isim yang tidak boleh menjadi mudhof namun boleh menjadi mudhof ilaih. Ada satu hal yang menarik di sini yang terkait dengan dhamir yang statusnya sebagaimana tadi telah dijelaskan tidak boleh menjadi mudhof. Ada satu bentuk dhamir yang statusnya diperselisihkan, yaitu yang terjadi pada dhamir munfasil yang mansub, seperti lafaz iyyahu, iyyahuma, dan seterusnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat, di mana menurut Imam Khalil dinyatakan bahwa susunan iyyahu, iyyahuma, dan seterusnya ini berupa susunan idhofah, di mana iya sendiri ini adalah mudhofnya, sementara hu ini adalah mudhof ilaihnya. Jadi untuk bentuk dhamir yang lain semuanya tidak boleh statusnya sebagai mudhof, hanya boleh menjadi mudhof ilaih, kecuali dhamir munfasil yang mansub. Imam Khalil berpendapat bahwa bentuk iyyahu dan seterusnya itu adalah merupakan susunan idhofah. Alasannya kenapa? Karena lafaz iya sendiri tidak bisa memberikan makna yang lengkap secara sempurna tanpa adanya kalimat yang mengikutinya. Berbeda dengan lafaz huwa, anta, ana, dan seterusnya yang sudah menunjukkan kepada orang tertentu. Huwa dia, anta kamu, ini menunjukkan kepada orang tertentu. Sedangkan iya sendiri, jadi hanya iya saja, ini tidak cukup untuk menentukan siapakah yang dimaksudkannya. Oleh karena itu Imam Khalil memandang bahwa iya ini masih membutuhkan kepada unsur kalimat yang lain setelahnya, sehingga beliau mengatakan bahwa iya sendiri adalah merupakan mudhof, sementara kalimat yang terletak setelahnya yaitu berupa hu dan seterusnya itu statusnya adalah sebagai mudhof ilaih. Namun pendapat daripada Imam Khalil ini bukanlah merupakan pendapat yang mayoritas, karena ulama Basrah yang lain selain Imam Khalil itu menyatakan bahwa lafaz iya ini adalah merupakan dhamir, sementara kalimat yang terletak setelahnya yang berupa hu, huma, dan seterusnya ini tidak memiliki mahal i'rab. Jadi dhamirnya itu adalah
iya, sementara hu, huma, hunna, kakuma, kunna, dan seterusnya itu tidak memiliki mahal irob, hanya sebagai penunjuk saja. Siapakah yang dimaksudkan dengan makna iyahu, iyaka, dan seterusnya? Jadi hu untuk menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib, kemudian ka, iyaka ini untuk menunjukkan mufrad mudzakkar mukhatab, dan seterusnya. Dan pernyataan ini menguatkan terhadap pendapat yang lebih umum yang menyatakan bahwa iyahu secara keseluruhan itu adalah merupakan dhamir yang tidak boleh dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Dan pendapat inilah yang kita ikutin. Jadi semua bentuk dhamir, baik yang muttasil maupun yang munfasil, baik yang munfasil marfu ataupun munfasil yang mansub, itu tidak boleh statusnya sebagai mudhof, namun boleh statusnya sebagai mudhof ilaih. Terlebih untuk dhamir yang berupa dhamir munfasil. Dhamir munfasil ini tidak bisa menjadi mudhof dan tidak bisa menjadi mudhof ilaih. Seperti lafadz huwa. Tidak ada dan tidak pernah kita temukan bahwa dhamir huwa ini nantinya akan menjadi mudhof ilaih. Tidak pernah. Karena memang munfasil sendiri posisinya selalu berdiri sendiri dan tidak pernah bersambung atau disambung dengan kalimat yang lain. Justru dhamir yang disambung atau digandengkan dengan kalimat yang lain itu berupa dhamir muttasil. Jadi sekalipun dhamir ini bisa menjadi mudhof ilaih, namun bentuk dhamir yang bisa menjadi mudhof ilaih itu hanyalah dhamir muttasil, yaitu dhamir hu, huma, hum, dan seterusnya. Jadi ketika kita mengatakan kitabun, maka boleh kita katakan kitabuhu, kitabuhuma, kitabuka, kitabuna, atau kitabi, dan seterusnya. Dan semua dhamir tersebut adalah dhamir muttasil dan tidak berupa dhamir munfasil. Jadi pendapat mayoritas ulama mengatakan semua dhamir tidak bisa dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Kemudian kalimat isim yang kedua yang tidak boleh menjadi mudhof adalah isim isyarah. Jadi isim isyarah itu sama dengan dhamir. Dia tidak boleh menjadi mudhof, namun dia boleh menjadi mudhof ilaih. Contohnya seperti hadza. Ketika kita mengatakan hadza kitab, maka lafadz kitab ini tidak boleh kita membacanya dengan kitabin. Hadza kitabin, dengan niatan bahwa hadza ini sebagai mudhof dan kitabin ini sebagai mudhof ilaih. Ini tidak boleh karena isim isyarah tidak boleh mudhof kepada kalimat yang lain. Lalu susunan apakah semacam ini? Susunan hadza kitab ini adalah susunan mubtada dan khobar. Hadza adapun ini kitabun ialah kitab. Begitu juga dengan bentuk-bentuk dari isim isyarah yang lain. Dzalika, tilka, tilkuma, ulaika, dan seterusnya. Lalu alasannya apa? Alasannya ini sama dengan dhamir, di mana isim isyarah itu sendiri sudah termasuk dari isim ma'rifat yang memiliki makna kemakrifatan yang sangat kuat. Oleh karena itu tidak perlu untuk dimarifatkan kembali, tidak perlu untuk dikhususkan kembali. Lalu jikalau ditanyakan, bukankah isim isyarah ini termasuk dari isim mubham, kalimat isim yang maknanya masih belum jelas? Benar bahwa isim isyarah itu adalah isim mubham. Namun kemubhaman makna daripada isim isyarah itu akan menjadi jelas dengan adanya musyarah ilaih, dengan adanya kalimat yang terletak setelahnya. Seperti ketika kita mengatakan hadza al-kitabu jadidun. Hadzal kitabu jadidun. Adapun kitab ini jadidun ialah baru. Lafadz hadza sendiri adalah isim mubham, kalimat isim yang mananya masih belum jelas. Hadza adapun ini apa? Makna hadza yang masih belum jelas ini akan menjadi jelas dengan keberadaan lafadz alkitab sebagai musyarah ilaihnya, sesuatu yang ditunjuk oleh hadza. Hadzal kitab, adapun kitab ini
Jadidun ialah baru, maka makna daripada hadza ini sudah menjadi jelas dengan adanya kalimat yang terletak setelahnya. Baik musyarah ilaihnya itu tampak di dalam penyebutan ataupun dikira-kira. Jadi setiap isim isyarah pasti butuh kepada musyarah ilaih, dan status daripada musyarah ilaih itulah nantinya yang akan menghilangkan kemubahaman makna yang terdapat pada isim isyarah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa isim isyarah maknanya sudah ma'rifat dan tidak perlu untuk dimudhofkan kepada kalimat yang lainnya. Lalu apa status daripada musyarah ilaih ini? Statusnya adalah sebagai badal daripada lafadz hadza. Dan secara lengkap status daripada musyarah ilaih ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, di mana di sana terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Silakan untuk dipelajari kembali. Ini adalah macam yang kedua dari kalimat isim yang dilarang untuk dimudhofkan kepada kalimat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah isim mausul. Isim mausul ini statusnya tidak boleh menjadi mudhof, namun dia boleh menjadi mudhof ilaih, seperti lafadz alladzi. Alladzi tidak boleh menjadi mudhof, namun boleh menjadi mudhof ilaih. Sehingga tidak boleh kita katakan alladzi Zaidin dengan niatan alladzi sebagai mudhof, sementara Zaidin dijadikan sebagai mudhof ilaihnya. Ini adalah susunan yang keliru. Alasannya kenapa? Alasannya sama dengan yang di awal, di mana isim mausul itu sudah termasuk dari isim ma'rifat. Dengan demikian dia tidak perlu untuk dimakrifatkan kembali dan tidak perlu untuk dikhususkan kembali. Bukankah makna lafadz alladzi ini masih umum? Alladzi seseorang, alladzi sesuatu, dan seterusnya. Di manakah makna makrifat daripada isim mausul tersebut? Kemakrifatan daripada isim mausul itu didapatkan dari silah dan aid yang terletak setelahnya. Sehingga ketika kita mengatakan Ja'a alladzi abuhu alimun, ketika kita hanya mengatakan ja'a alladzi, ja'a telah datang, alladzi siapa seseorang, maka memang maknanya masih tidak jelas. Namun ketidakjelasan makna daripada lafadz alladzi itu nantinya akan menjadi jelas dengan keberadaan silah yang terletak setelahnya. Ja'a telah datang alladzi siapa seseorang. Seseorang yang bagaimana? Abuhu yang ada pun ayahnya alladzi itu alimun ialah seorang yang alim. Seseorang yang ayahnya alim itu telah datang. Maka makna daripada alladzi beserta silah yang terletak setelahnya ini sudah sangat jelas dan sudah sangat terang. Oleh karena itu tidak perlu untuk dilakukan mudhof kepada kalimat yang lain. Namun lafadz alladzi ini boleh dijadikan sebagai mudhof ilaih, seperti akulu kullama alal min dhodati. Aku akan makan kullama kepada setiap sesuatu alal min dhodati yang ada di atas meja. Ma di sini adalah isim mausul, di mana statusnya adalah sebagai mudhof ilaih dari lafadz kullun. Jadi kullun ini mudhof dan ma ini adalah mudhof ilaihnya. Ini menunjukkan bahwa ma sebagai isim mausul boleh menjadi mudhof ilaih, namun tidak boleh menjadi mudhof. Kemudian yang selanjutnya adalah isim syarat. Kalimat isim yang statusnya adalah sebagai syarat saja, di mana nanti di sana ada fiil syarat dan juga ada jawab syarat. Jadi pada umumnya isim syarat itu tidak bisa menjadi mudhof. Contohnya seperti lafadz man yajtahid yanjah.
Man adapun barang siapa, yajtahid ialah bersungguh-sungguh siapa man, yanjah maka berhasil siapa man. Man di sini adalah isim syarat, sementara lafaz yajtahid ini adalah merupakan fiil syaratnya dan yanjah ini adalah jawab syaratnya. Di sini lafaz man berdiri sendiri, tidak bisa dikatakan bahwa man ini mudhof kepada lafaz yajtahid. Tidak bisa, karena memang man sendiri adalah isim syarat dan isim syarat tidak bisa menjadi mudhof. Kemudian yang selanjutnya adalah isim istifham. Isim istifham ini termasuk daripada kalimat isim yang tidak boleh menjadi mudhof. Contohnya ketika kita mengatakan man ja'a. Man adapun siapakah? Ja'a ialah telah datang siapa man. Di sini man adalah isim istifham, kalimat isim yang mengandung makna pertanyaan. Statusnya berdiri sendiri dan tidak bisa dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Man ja'a, siapakah yang datang? Atau madza qara'ta. Madza kepada apakah qara'ta telah membaca siapa kamu. Madza ini adalah isim istifham dan di dalam susunan ini statusnya bukanlah sebagai mudhof namun berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah kalimat isim yang diiringin dengan al. Secara umum mudhof adalah kalimat isim yang tidak boleh diiringin dengan al. Ini adalah kaidah secara umum, kaidah dasar. Sehingga lafaz al-kitabu tidak boleh dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Tidak boleh kita katakan al-kitabu Zaidin. Tidak boleh. Karena salah satu hukum yang terjadi pada mudhof adalah tidak boleh diiringin dengan al. Ini adalah kaidah dasarnya karena memang nanti terdapat mudhof yang boleh diberi al. Namun hal itu terjadi di dalam keadaan tertentu saja, yaitu yang terjadi pada idhofah lafdhiyah. Dan hal tersebut telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Ini adalah beberapa kalimat isim yang statusnya tidak boleh menjadi mudhof, namun ada sebagian kalimat isim tersebut yang dapat menjadi mudhof ilaih. Namun, di antara beberapa macam isim tersebut, ada yang memang boleh statusnya sebagai mudhof. Seperti yang terdapat pada isim mausul yang berupa lafaz ayyun. Khusus untuk lafaz ayyun, ini memang diperbolehkan untuk menjadi mudhof. Begitu juga dengan isim istifham yang bentuknya juga berupa lafaz ayyun. Ini juga boleh menjadi mudhof. Namun secara umum isim-isim tersebut semuanya tidak boleh menjadi mudhof dan diantaranya ada yang boleh menjadi mudhof ilaih. Untuk lafaz ayyun al-mausulah dan ayyun al-istifhamiyah ini memang memiliki kaidah secara khusus dan hal tersebut telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Kemudian kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok daripada kalimat isim yang memiliki hukum wajib untuk dimudhofkan, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini adalah kebalikan daripada kelompok yang pertama. Ada beberapa kalimat isim yang hampir tidak digunakan tanpa adanya mudhof ilaih. Artinya dia selalu mudhof kepada kalimat yang lain. Seperti lafaz ghairu. Kemudian lafaz kullun. Lafaz ba'dun. Lafaz siwa. Kemudian lafaz kila. Kilta. Inda. Lada. Id. Dan haitsu. Lafaz-lafaz ini hampir tidak digunakan tanpa adanya mudhof ilaih. Sehingga dikatakan bahwa keberadaan daripada lafaz-lafaz ini wajib untuk dilakukan idhofah. Namun wajibnya di sini terdapat beberapa rincian.
ada yang memang bentuknya dimudofkan kepada isim domer saja, ada yang memang wajib dimudofkan kepada isim dohir saja, atau dia boleh mudof kepada kedua-duanya, boleh mudof kepada domer, boleh pula kepada isim dohir. Namun pada intinya keberadaan daripada lafadz-lafadz ini selalu dimudofkan kepada kalimat yang lain. Contohnya seperti lafadz ghairu. Ghairu ini tidak bisa berdiri sendiri. Bentuknya selalu dimudofkan kepada kalimat yang lain. Manakala kita menemukan lafadz ghairu itu seolah-olah berdiri sendiri, maka dapat kita katakan bahwa mudhof ilaihnya ini dibuang atau tidak ditampakkan. Ghairu sendiri dapat mudhof kepada isim domer dan juga dapat mudhof kepada isim dohir. Jadi kita dapat mengatakan ghairuka atau ghairu zaidin. Selain kamu, selain Zaid. Begitu juga dengan lafaz kullun. Kullun ini bisa semuanya. Kulluhum atau kullul muslimina. Boleh kepada domer, boleh pula kepada isim dohir. Ada pula di antara lafadz-lafadz ini yang memang mudhof ilaihnya harus berupa jumlah. Seperti lafadz id atau idza. Begitu juga dengan lafadz haitsu. Di sini mudhof ilaihnya harus berupa jumlah. Tidak boleh berupa selain jumlah. Contohnya seperti lafadz jalastu haitsu jalasa Zaidun. Jalastu duduk siapa aku, haitsu jalasa Zaidun. Haitsu dimanapun, jalasa duduk Zaidun siapa Zaid. Jalasa Zaidun ini adalah jumlah fi'liyah dan statusnya adalah sebagai mudhof ilaih, di mana haitsu sendiri adalah sebagai mudhofnya. Kemudian lafadz kila ataupun lafadz kilta. Ini hanya bisa dimudhofkan kepada domer dan tidak bisa dimudhofkan kepada isim dohir. Jadi kilahuma, kiltahuma, di mana kila ini adalah mudhof, sementara huma ini adalah mudhof ilaihnya. Jadi kelompok yang kedua ini wajib untuk dilakukan mudhof, namun bentuk daripada mudhof ilaihnya itu bermacam-macam. Kemudian kelompok yang ketiga ini adalah berupa kalimat isim yang statusnya boleh mudhof, boleh pula tidak. Jadi boleh berdiri sendiri, boleh disandarkan kepada kalimat isim yang lain. Ini banyak seperti lafadz qalamun, lafadz kitabun, lafadz baitun, dan seterusnya. Contohnya hadza qalamun. Hadza qalamun, hadza adapun ini qalamun ialah pena. Ini berdiri sendiri. Namun boleh pula kita katakan hadza qalamu Zaidin. Ini adalah penanya Zaid. Hadza baitun, ini adalah rumah. Hadza baitu Ahmad, ini adalah rumahnya Ahmad, dan seterusnya. Jadi boleh berdiri sendiri, boleh disandarkan kepada kalimat yang lainnya. Bolehnya mudhof untuk kelompok yang ketiga ini hanya kepada mudhof ilaih yang lafadznya tidak sama dengan mudhofnya. Manakala mudhof ilaihnya itu bentuknya sama dengan mudhofnya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti lafadz rajulun. Lafadz rajulun itu boleh dimudhofkan, boleh pula berdiri sendiri. Namun lafadz rajulun itu tidak boleh dimudhofkan kepada lafadz yang sama bentuknya. Tidak boleh kita katakan rajulu rajulin. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh dimudhofkan kepada lafadz yang bentuk dan maknanya sama dengan mudhofnya. Atau lafadz qalamun. Qalamun ini boleh dimudhofkan kepada selainnya, namun tidak boleh dimudhofkan kepada lafadz yang bentuk dan maknanya sama. Tidak boleh kita katakan qalamu qalamin. Ini dilarang. Kenapa? Karena tujuan idhofah adalah agar membuat makna daripada mudhof ini menjadi lebih jelas. Manakala keduanya ini satu makna, maka tentu tujuan tersebut tidak akan tercapai.
Demikianlah beberapa penjelasan tentang kalimat isim yang terkait dengan susunannya di dalam susunan idhofah. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.